Hutan memiliki struktur yang sangat kompleks. Hutan menyediakan segalanya, mulai dari air, kebutuhan sandang pangan papan, sebagai tempat tinggal berbagai flora dan fauna, hingga makhluk kecil seperti bakteri dan mikroorganisme lainnya. Hutan adalah paru-paru dunia. Apa jadinya jika paru-paru itu rusak? Seringkali kerusakan itu berasal dari keserakahan manusia itu sendiri. Mereka membabat habis hutan demi keuntungan pribadi. Lantas, bagaimana nasib satwa yang hidup di dalamnya? Bagaimana dengan dampak-dampak yang ditimbulkan? Sekarang, dunia sedang sibuk berlomba-lomba mengurangi sumbangan emisi karbon. Sadar akan perubahan iklim saat ini yang sudah tidak lagi dapat diabaikan. Di negara kita, Indonesia merupakan negara terbesar ke-6 penyumbang emisi karbon di dunia. Laju deforestasi yang cukup tinggi menjadi salah satu penyebabnya, seperti konversi lahan hutan yang menjadi perkebunan kelapa sawit, menjadi area pertambangan, dan konversi lahan hutan lainnya. Bahkan hal-hal yang berbau kebijakan sekalipun. Selain itu, kebakaran lahan gambut di Indonesia cukup parah. Tak jarang kebakaran dipicu oleh ulah manusianya itu sendiri. Pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang tidak diperhatikan, pembakaran dengan sengaja, maupun berasal dari putung rokok yang dibuang sembarangan sekalipun. Lahan hutan yang gundul akan berdampak pada kondisi tanahnya. Tanah akan menjadi tidak subur. Unsur hara yang hilang terbawa air hujan, erosi yang meningkat, unsur hara yang menguap begitu cepat karena tidak ada vegetasi di atasnya. Kehilangan hutan terbesar terjadi di dalam beberapa konsesi. Pada HPH seluas 83.000 hektar, pertambangan 83.300 hektar, kelapa sawit 76.000 hektar, dan HTI 37.000 hektar. Ada 235.000 hektar hutan alam yang hilang berada di dalam area tumpang tindih perizinan. Ada baiknya pemerintah mempertimbangkan fungsi hutan tidak hanya pada aspek ekonominya saja. Aspek ekologi dan sosial seharusnya juga lebih diperhatikan. Meskipun sudah ada kebijakan TORA dan perhutanan sosial, namun masih banyak permasalahan konflik lahan yang belum dapat terselesaikan. Tingkat kesadaran sebagian masyarakat yang masih kurang akan pentingnya menjaga hutan seharusnya dapat ditingkatkan, baik itu melalui penyuluhan, pembinaan, dan usaha yang lainnya. Dari hutan, mereka menemukan kebahagiaan. Dari hutan, mereka merasa nyaman. Dari hutan, menyediakan sumber kehidupan. Jangan rusak hutan kami. Bagaimana dengan generasi anak cucu kita nanti? Jangan sampai mereka hanya dapat mengenal flora dan fauna hanya sebatas dari media visual. Yuk lestarikan hutan kita untuk kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.